Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan. Beberapa waktu yang lalu, seorang sahabat berkata kepada saya, jika hidup tidak untuk mencari power atau kekuatan, maka tidak akan terkena post-power syndrome. Kita sering mendengar istilah post-power syndrome. Mengutip seorang psikolog klinis yang bernama Veronica Adderley, maka post-power syndrome itu biasanya muncul setelah orang kehilangan kekuasaan atau jabatan, diikuti dengan harga diri yang menurun, merasa sudah tidak lagi dihormati, lebih mudah tersinggung dan curiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu banyak orang takut untuk melepaskan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Terlebih lagi kalau itu semua adalah hasil jerih payahnya, perjuangannya dengan jatuh bangun yang berat. Sehingga saat apa yang ada dalam genggaman tangannya itu terlepas dan harus dilepaskan, dia bisa menjadi seseorang yang mengalami post-power syndrome. Kekuasaan, jabatan, kekayaan ada dalam genggaman banyak orang dan sulit untuk dilepaskan. Ketika harus melepaskan kekuasaan, jabatan, kekayaan, sangat berat karena hatinya ada di sana. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-11 yang dikenal sebagai madah kasih yang indah untuk menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di dalam firman ini, bagian yang sangat terkenal adalah pernyataan mengosongkan dirinya sendiri, yang berarti melepaskan. Yesus Kristus bersedia melepaskan kesetaraannya dengan Allah itu demi untuk mendapatkan manusia. Allah tidak hanya menjadi manusia, tetapi ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, Ia bersedia menjadi manusia yang melepaskan hak keilahiannya. Dia bahkan bersedia menjadi manusia yang jauh lebih hina demi untuk mendapatkan kita semua. Karena itu, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, mengorbankan seluruh kehidupannya sebagai manusia, dia tidak mengalami post-power syndrome. Karena dia dengan cinta yang besar justru memberikan semua yang ada padanya untuk keselamatan kita. Inilah sebuah keteladanan dari Yesus yang mau mengajak kepada kita untuk berani melepaskan segala sesuatu yang bersifat duniawi demi cinta kita kepada Allah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, kekuasaan, jabatan, kekayaan, hanyalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk digunakan bagi kebaikan bersama. Karena itu, bagi setiap dari kita yang bersedia melepaskan genggaman tangan kita dari hal-hal yang duniawi, dia tidak akan mengalami post-power syndrome. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Amin.